Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenti Kunarti dengan NIM 2422016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan metode AHP dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dari kelas TPK 10 atau SI3M, dosen pengampu Bapak Sudarmindra. Oke, jadi penelitian dalam jurnal ini berangkat dari fenomena banyaknya pilihan merek parfum yang sering membuat konsumen wanita bingung. Jadi, inti dari penelitian ini adalah menggunakan metode AHP untuk mengubah opini subjektif manusia menjadi keputusan yang objektif. Metode ini membedah kriteria pemilihan secara bertingkat atau hierarki untuk melihat mana yang paling berpengaruh. Berdasarkan hasil olah data jurnal ini, ditemukan bahwa aroma adalah faktor penentu utama dengan bobot 46%, diikuti oleh harga, komposisi, dan terakhir kemasan. Jadi, di sini abstraknya itu pengguna parfum yang didominasi oleh wanita dibuat bingung dengan banyaknya pilihan merek parfum di pasaran. Dalam menentukan pilihan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat menghitung secara objektif dari opini subjektif manusia. Sistem pendukung keputusan pemilihan merek parfum pada wanita dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dapat digunakan untuk menentukan apakah merek parfum yang akan dibeli sesuai atau tidak memenuhi syarat. Hal ini karena metode proses hierarki analitis mampu memberikan penilaian baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode proses hierarki analitik mencari keputusan kriteria kondisi yang membentuk hierarki atau bertingkat. Penelitian ini dapat membantu calon pembeli menilai setiap merek parfum sesuai dengan kriteria, serta kriteria yang dibahas dalam penelitian ini meliputi aroma, harga, komposisi, dan kemasan. Di mana hasilnya adalah aroma 46%, harga 27%, komposisi 17%, dan kemasan 10%. Artinya, aroma menempati urutan pertama dalam kriteria penilaian merek parfum. Oke. Yang selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan gambar 3.1 proses data AHP. Jadi bagian ini menunjukkan diagram pohon hierarki yang membagi proses pengambilan keputusan menjadi 3 level utama, yaitu goal tujuan menentukan atau memilih merek parfum terbaik ini. Goalnya memilih merek parfum terbaik. Kemudian menentukan atau memilih merek parfum terbaik, kriteria. Terdapat 4 parameter, ini 4 parameter utama yang digunakan sebagai dasar penilaian, yaitu aroma, harga, komposisi, dan kemasan. Kemudian ada alternatif, yaitu alternatif daftar mereknya, yaitu ada Vitalis, Easy, Regaza, Escolin, Porsche, Wardah, dan Victoria. Dan kemudian yang bagian bawah ini 3.1 perbandingan berpasangan antar kriteria, yaitu menjelaskan langkah pertama dalam pengolahan data AHP, yaitu perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Tujuan tabel ini yaitu menilai tingkat kepentingan relatif antara satu kriteria dengan kriteria lainnya menggunakan logika matriks. Jadi nilai diagonal utamanya adalah satu ini, 1, 1, 1. Karena membandingkan kriteria dengan diri sendiri, aroma dengan aroma, harga dengan harga, komposisi dengan komposisi nilainya 1, kemasan dengan kemasan nilainya 1. Nah, kemudian di sisi lainnya diisi dengan perbandingan antar kriteria, misalnya aroma dibanding dengan harga. Kemudian aroma dibanding dengan komposisi, kemudian aroma dan kemasan. Harga dibandingkan aroma, kemudian harga dibanding komposisi, harga dibanding kemasan, kemudian komposisi dibandingkan aroma, komposisi dibanding dengan kemasan. Nah, kemasan dibanding dengan aroma dan kemasan dibanding dengan harga, kemudian kemasan dibanding dengan komposisi. Jadi secara matematis jika kriteria A bernilai N lebih penting daripada B, maka kriteria B bernilai 1 dibanding N terhadap A. Jadi seperti itu. Jadi tabel ini berdasarkan nilai dari tabel Sati. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitur Ahmad dari kelas SI3M dengan NIM 2422046. Di sini saya akan menjelaskan tabel skala intensitas kepentingan dalam metode AHP. Tabel ini digunakan untuk menilai tingkat kepentingan relatif antara dua elemen kriteria saat dilakukan perbandingan berpasangan. Angka menunjukkan seberapa penting satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Pertama, ada equal atau importance, kedua elemen sama pentingnya. Yang ketiga, satu elemen sedikit lebih penting dibandingkan elemen lainnya. Yang kelima, satu elemen lebih penting dibandingkan elemen lainnya. Yang ketujuh, satu elemen jelas lebih mutlak penting dibandingkan elemen lainnya. Yang kesembilan, satu elemen sangat mutlak penting dibandingkan elemen lainnya. 2, 4, 6, 8 atau nilai kompromi digunakan jika penilaian berbeda di antara dua tingkat kepentingan yang berdekatan. Cara menggunakannya, misalnya membandingkan harga dan kualitas.
Jika kualitas sedikit lebih penting daripada harga, beri nilai 3. Jika kualitas jauh lebih penting daripada harga, beri nilai 7. Jika keduanya sama, penting, beri nilai 1. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini saya akan membahas tabel 4.5 terlebih dahulu. Tabel 4.5 berisi hasil utama atau vektor bobot. Duluan dijabarkan karena harus menunjukkan terlebih dahulu kalau 46% atau 0.46 adalah hasil prioritasnya. Tanpa nilai di tabel 4.5, kita tidak dapat menghitung angka-angka yang ada di tabel 4.4. Vektor bobot merupakan bahan baku utama untuk mencari CI dan CR. Apa itu CI dan CR? CI adalah konsistensi indeks dan CR adalah konsistensi rasio. Nah, masuk ke penjumlahan kolom ke bawah. Sebelum angka desimal 0.50, 0.17, dan lain-lain itu muncul, ada angka asli hasil kuesioner. Langkah pertama adalah menjumlahkan angka-angka tersebut di setiap kolom. Pada tabel 4.5 baris paling bawah yang bertuliskan jumlah atau 1.00 adalah hasil dari penjumlahan desimal di kolom tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui total kekuatan setiap kriteria sebagai pembagi untuk proses normalisasi. Yang kedua, normalisasi angka di tengah tabel. Angka desimal di dalam tabel didapat dengan membagi nilai kriteria dengan total jumlah kolomnya. Contoh, jika total kolom aroma adalah 2 dan nilai selnya adalah 1, maka 1/2 sama dengan 0.50. Itulah mengapa jika Anda menjumlahkan angka 0.50 tambah 0.17 tambah 0.17 tambah 0.17 hasilnya adalah 1.00. Yang ketiga, penjumlahan baris ke samping, kolom jumlah. Setelah tabel terisi angka desimal, sekarang saya jumlahkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Kita ambil contoh baris aroma. 0.50 tambah 0.64 tambah 0.41 tambah 0.30 sama dengan 1.85. Nilai 1.85 inilah yang diletakkan di kolom jumlah sebelah kanan. Dan yang keempat, menghitung vektor bobot kolom terakhir. Ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan presentasi kepentingan. Caranya, nilai pada kolom jumlah dibagi dengan banyaknya kriteria. Pada tabel tersebut ada 4 kriteria. Kita beri contoh, yaitu contoh aroma 1.85 dibagi 4 sama dengan 0.46 atau 46%. Nah, pada tabel 4.5, vektor bobotnya adalah 0.46 atau 46%. Setelah mendapatkan nilai bobot di tabel sebelumnya, sekarang kita masuk ke tabel 4.4 untuk uji validasi. Tabel ini menampilkan CI dan CR, yaitu alat ukur untuk mengecek apakah jawaban konsisten atau tidak. Angka-angka pada tabel ini didapatkan melalui 3 tahap sederhana. Pertama, kami menghitung nilai agent atau lambda maksimum dengan mengalihkan matriks awal dengan bobot yang sudah didapat. Kedua, kami mencari nilai CI atau indeks konsistensi untuk melihat penyimpangan logika. Ketiga, nilai CI tersebut kami bagi dengan standar RI 0.90 untuk mendapatkan nilai CR atau rasio konsistensi yang Anda lihat di kolom terakhir. Hasil dan kesimpulan singkatnya adalah nilai CR kita semua berada di bawah 0.1. Dalam metode AHP, ini adalah lampu hijau, yang artinya penilaian kami sangat konsisten dan hasilnya valid untuk digunakan. Ini adalah penjelasan singkat dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aura Nugraha dengan NIM 2422045, kelas SI3M. Di sini saya akan menjelaskan tabel 4.6 dan 4.4. Tabel 4.6 menunjukkan bobot kepentingan setiap kriteria dalam metode AHP. Berdasarkan hasil perhitungan, aroma memiliki bobot tertinggi sebesar 0,496. Artinya, aroma merupakan kriteria yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya diikuti oleh harga dengan bobot 0,229, komposisi sebesar 0,157, dan kemasan sebagai kriteria dengan pengaruh paling kecil yaitu 0,118. Bobot ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai akhir setiap alternatif. Baik, selanjutnya akan masuk pada penjelasan tabel 4.4, hasil perhitungan akhir AHP. Tabel 4.4 menampilkan hasil perhitungan akhir metode AHP dengan mengalihkan bobot kriteria dengan nilai masing-masing alternatif. Nilai pada setiap kolom menunjukkan kontribusi alternatif terhadap masing-masing kriteria, sedangkan kolom rank menunjukkan nilai preferensi akhir. Berdasarkan hasil tersebut, alternatif dengan nilai tertinggi merupakan alternatif terbaik dan paling direkomendasikan karena memiliki kesesuaian paling tinggi terhadap kriteria yang telah ditentukan.
Dengan demikian, metode AHP membantu menentukan alternatif terbaik secara objektif berdasarkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Baik, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh saya Ayu Widya Pratama dengan NIM 24220431. Analisis perhitungan metode AHP pada pemilihan merek parfum. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang digunakan dalam penelitian pemilihan merek parfum pada wanita. Pertama, saya akan menampilkan tabel indeks konsistensi dan rasio konsistensi. Tabel ini bertujuan untuk menguji apakah penilaian responden dalam membandingkan setiap kriteria sudah konsisten atau belum. Nilai yang diperhatikan adalah konsistensi rasio atau CR. Berdasarkan tabel, seluruh kriteria memiliki nilai rasio konsistensi yang berada di bawah batas toleransi, yaitu kurang dari atau sama dengan 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden dinyatakan konsisten, sehingga hasil perhitungan AHP dapat digunakan dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, ditampilkan tabel normalisasi tahap pertama. Pada tahap ini, matriks perbandingan berpasangan antara kriteria dinormalisasi dengan cara membagi setiap kriteria dengan jumlah kolomnya. Hasil normalisasi ini kemudian digunakan untuk menghitung vektor bobot yang digunakan menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam pemilihan parfum. Dari hasil normalisasi tersebut diperoleh bobot kriteria yaitu aroma sebesar 0,46, harga sebesar 0,27, komposisi sebesar 0,17, kemasan sebesar 0,10. Hasil ini menunjukkan bahwa aroma merupakan kriteria paling dominan dalam menentukan pilihan parfum, diikuti oleh harga, komposisi, dan kemasan. Oke, berikutnya adalah tabel nilai eigen atau eigenvector. Oke, nilai eigen ini merupakan hasil akhir pembobotan dari setiap kriteria yang telah melalui proses normalisasi dan perhitungan prioritas. Nilai eigen berfungsi sebagai bobot final yang akan digunakan dalam menghitung nilai alternatif merek parfum. Nilai eigen yang diperoleh kembali menegaskan bahwa aroma memiliki bobot tertinggi, disusul oleh harga, kemudian komposisi, dan terakhir kemasan. Terakhir, ditampilkan tabel hasil perhitungan AHP. Pada tabel ini, bobot kriteria dikalikan dengan nilai masing-masing alternatif parfum, sehingga diperoleh nilai total dan peringkat setiap merek parfum. Berdasarkan hasil di perhitungan akhir, diperoleh bahwa parfum Vitalis memiliki peringkat pertama, disusul oleh Regaza, kemudian Pos, kemudian Victoria, kemudian Wardah, dan Esculin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode AHP mampu membantu pengambilan keputusan secara objektif dalam menentukan merek parfum terbaik berdasarkan